Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 20 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk berkat dan perlindungan Tuhan kepada kami, untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, dan hari yang baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kami mengundang kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Biarlah Roh Kristus akan menolong kami agar kami dapat mengerti dan terlebih memampukan kami untuk mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Yeni Tikonuwu. Kepada Oma Yeni, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita pada hari ini, perasaan pahit. Ayat tema Ayub 31 ayat 29 dan 40. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka, maka biarlah bukan gandum yang tumbuh tetapi onak, dan bukan jelai tetapi lalang. Sekianlah kata-kata Ayub. Perasaan pahit asing bagi Roh Kristus. Testimonies for the Church, volume 2 halaman 52. Yesus ketika dicerca, dilecehkan, dan dihina tidak membalas. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika kekejaman manusia menyebabkan dia menderita bilur dan luka yang menyakitkan, dia tidak mengancam, tetapi menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apakah hamba lebih besar dari tuannya? Kristus telah memberikan hidupnya kepada kita sebagai sebuah pola, dan kita tidak menghormati Dia ketika kita menjadi cemburu terhadap hal kecil dan siap untuk membenci setiap luka, baik yang diduga maupun yang nyata. Bukanlah bukti pikiran yang mulia untuk siap membela diri, menjaga harga diri kita sendiri. Lebih baik kita menderita karena salah 100 kali daripada melukai jiwa dengan semangat pembalasan atau melampiaskan amarah. Testimonies for the Church, volume 2,
halaman 426. Tidak ada kebencian yang harus masuk ke dalam hati kita. Oh, kecemburuan dan prasangka jahat, kejahatan apa yang telah engkau lakukan, bagaimana engkau mengubah persahabatan dan kasih menjadi kepahitan dan kebencian. Kita harus kurang sombong, kurang peka, kurang cinta diri, dan mati terhadap kepentingan pribadi. Testimonies for the Church volume 2 halaman 566. Jangan bersuka cita saat musuhmu jatuh. Jangan pernah bersuka cita saat dia digulingkan. Jangan sampai yang abadi melihatnya dan dengan ketidaksenangan mengalihkan murkanya dari dia kepadamu. Amsal 24 ayat 17 dan 18. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Oma Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata tentang perasaan pahit. Apakah perasaan pahit itu? Roh Nubuat berkata, ketika keinginan dan jalanmu dilanggar, perasaan pahit muncul di hatimu. Anda menyimpan perasaan benci terhadap orang yang menurut Anda telah melakukan kesalahan. Dikutip dari Christian Leadership, halaman 63, paragraf keempat. Inilah arti perasaan pahit, dan hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita, baik di rumah tangga dan di jemaat. Nah, apakah kita boleh memiliki perasaan pahit? Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Anda lupa bahwa ketika seorang saudara melakukan kesalahan, Anda harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kita tidak pada tempatnya dalam menghargai perasaan pahit terhadap setiap orang yang telah dibeli Tuhan. Dikutip dari Christian Leadership, halaman 63, paragraf keempat. Ini nasihat penting sekali bagi kita semua, tidak terkecuali. Kita semua pernah dan bahkan masih memiliki perasaan pahit terhadap sesama. Apakah kita bisa memiliki perasaan pahit? Oh, tidak bisa. Teristimewa bagi kita yang mengaku pengikut Kristus. Jika ada orang yang bersalah kepada kita, bagian kita bukan menyimpan perasaan pahit dan membenci orang itu, tetapi memimpin orang tersebut ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, supaya dia berubah dan teristimewa, supaya kita tidak jatuh dalam perasaan pahit dan kebencian. Sebab orang tersebut adalah milik Tuhan yang telah dibeli dengan darahnya. Bukan bagian kita untuk mempunyai perasaan pahit kepada orang yang adalah milik Tuhan. Bila kita semua memahami akan hal ini dan menghidupkannya, maka di dalam keluarga dan jemaat tidak ada lagi orang yang suka merajuk, menjauh, dan tidak sedikit yang tidak hadir dalam ibadah lagi. Nah, kenapa? Sebagai pengikut Kristus atau istilah lainnya, Kristen, kita tidak boleh memiliki perasaan pahit? Karena untuk menjadi Kristen ada syaratnya, yaitu tidak ada orang yang bisa menjadi Kristen tanpa memiliki Roh Kristus. Dikutip dari In Heavenly Places, halaman 180, paragraf ketiga. Jadi, untuk menjadi Kristen, wajib memiliki Roh Kristus. Nah, apakah ada perasaan pahit dalam hidup kita bila kita memiliki Roh Kristus? Renungan hari ini berkata, perasaan pahit asing bagi Roh Kristus. Dikutip dari Radiant Religion, halaman 234, paragraf kedua. Inilah jawabnya mengapa kita yang mengaku pengikut Kristus tidak bisa memiliki perasaan pahit. Bila Roh Kristus berkuasa dalam hati kita, tidak akan ada perasaan pahit terhadap sesama. Sadarkah kita
bahwa bila kita memiliki perasaan pahit, hal itu sama dengan kita mementingkan diri sendiri, sebab perasaan pahit muncul ketika keinginan dan jalan atau cara-cara kita dilanggar. Bagaimana dengan Yesus? Roh Nubuat menjelaskan, bukti keluhuran tertinggi dalam diri seorang Kristen adalah pengendalian diri. Kita harus meniru teladan Yesus, karena ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Penebus kita menghadapi penghinaan dan ejekan dengan diam tanpa mengeluh. Dikutip dari From the Heart, halaman 59, paragraf kelima. Nah, apakah pengendalian diri itu? Pengendalian diri adalah kekuatan yang dimiliki semua orang. Hal itu diperoleh dengan menempatkan kehendak sepenuhnya di sisi Allah, mengambil kehendak ilahi untuk keinginan Anda. Dikutip dari The Youth Instructor, August 17, 1899, paragraf kedua. Istilah lainnya adalah, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi ya Tuhan. Dan inilah kehidupan Yesus. Bukan dirinya yang terutama, tetapi Bapanya. Bukan kehendaknya, tetapi kehendak Bapanya. Tidak heran, dalam hidup Yesus tidak ada perasaan pahit. Saat dicaci, dimaki, diejek oleh orang, Yesus diam saja. Dia tidak merasa pahit dan benci. Oh tidak, sebab bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Bapanya. Bahkan Yesus mengampuni orang yang menganiaya Dia. Itu sebabnya, bila Kristus berkuasa dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, maka tidak ada perasaan pahit dalam hidup kita. Karenanya, perhatikan nasihat berikut ini dan kabarkan kepada mereka yang suka menyimpan perasaan pahit. Di atas segalanya, biarlah kehidupan Kristus mengajar Anda. Saat dicaci, Dia tidak lagi mencaci. Ketika Dia menderita, Dia tidak mengancam. Pelajaran ini harus Anda pelajari, atau Anda tidak akan pernah masuk surga. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 4, halaman 368, paragraf pertama. Mau selamat? Jangan simpan perasaan pahit dalam hidup kita, tapi simpan hidup Yesus dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya. Namun bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka bukan hanya perasaan pahit yang musnah, tetapi kita boleh menerima keselamatan, sebab Kristus di dalam kita adalah pengharapan kemuliaan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami pelajari pada pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, akan menolong kami agar tidak ada perasaan pahit yang kami rasakan terhadap sesama kami. Biarlah Kristus yang hidup dalam kami, sehingga kami boleh mengendalikan diri kami dan menang melawan setiap pencobaan. Dan terlebih lagi, kami boleh menerima keselamatan, sebab bila Kristus di dalam kami, itulah pengharapan kemuliaan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.